Selamat pagi bagi kita semua. Selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan senantiasa menyatakan kebaikannya, kemurahannya, dan pertolongannya bagi kita. Dan apa yang sudah kita lakukan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, kiranya Tuhan berkenan atas puji-pujian yang kita naikkan kepadanya. Puji nama Tuhan. Saya juga ingin menyalami kita yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita, tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Doa dan harapan saya, Tuhan membuat kita memilih yang terbaik dalam hidup ini. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan dia juga yang berkata melalui Rasul Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya, engkau dibenarkan. Dengan mulut mengaku, engkau diselamatkan. Dan kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, dan kekuatan doa senantiasa menyertai hari-hari kehidupan kita. Dan semoga Tuhan terus memberikan kita kekuatan untuk melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Allah. Firman yang menjadi kekuatan bagi kami, firman yang menyegarkan hidup kami, firman yang menolong kami untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini, firman yang menyatakan kuat kuasanya bagi kami, menghidupkan roh kami sehingga kami menjadi orang-orang yang exciting di dalam Tuhan, orang-orang yang penuh cinta kasih, dan nama kami puji dan kami muliakan. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Kami buka hati kami, tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami Bapa di surga, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di luar sana. Terima kasih, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan firman Allah dalam Matius 15 dalam tema perikop perempuan Kanaan yang percaya, ayat 21 sampai dengan 28. Kita menyimaknya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dan berteriak-teriak. Tetapi jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah menerima berkat Allah, atau perempuan Kanaan yang menerima berkat-berkat Allah. Jadi perempuan Kanaan yang menerima berkat-berkat Allah. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana upaya wanita ini dalam menaklukkan hati Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kita pelajari dari sikap ibu ini
sehingga dia mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Sekalipun kita tahu orang Kanaan itu adalah orang yang tidak disukai orang Yahudi pada waktu itu, dan Yesus juga menunjukkan itu bukan berarti Allah membencinya, bukan berarti Yesus membencinya, tetapi satu hal yang saya tahu bahwa Yesus ingin menguji sampai sejauh mana iman orang ini atau iman orang Kanaan ini kepada dia, bagaimana pengenalan dia kepada Yesus Kristus itu, sehingga imannya betul-betul iman yang melekat kepada Tuhan, bukan iman karena mengharapkan sesuatu yang dari dia. Dia ingin bahwa perempuan ini mendapatkan dirinya, mendapatkan iman yang dari dia, yang seharusnya kita juga harus seperti wanita ini. Yang pertama yang dimiliki oleh wanita ini ialah hidup dalam kasih dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di mana dia hidup dalam kasih? Dalam ayat 22, maka datanglah seorang perempuan kanan dari daerah itu dan berseru, kasihanlah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ya, ada ibu yang membiarkan anaknya, ada ibu yang membunuh anaknya hanya karena tambah nasi, ada ibu yang menelantarkan anaknya, ada ibu yang membuang anaknya di pintu rumah orang, ada ibu yang mencekik bayi, dan ada banyak ibu-ibu yang hidup tidak sesuai dengan firman Allah. Tetapi wanita ini, sekalipun anak itu menyusahkan dia tidak mengatakan anak ini bukan anak. Ibu ini telah menunjukkan bahwa ia sangat mengasihi anaknya itu. Dan saya yakin dan percaya dia sudah membawa ke dukun-dukun, ke paranormal, ke para tabib-tabib yang ada di tanah Kanaan, atau yang ada di tempat atau di daerah itu. Karena kita tahu orang Kanaan adalah orang pagan, jadi mereka hal-hal itu tidaklah menjadi tabu. Tetapi rupanya wanita ini mengenal siapa Yesus itu. Satu bukti bahwa dikatakan di ayat itu juga, di ayat 22, kasihanlah aku ya Tuhan, anak Daud. Kalau dia tidak mengenal Tuhan itu anak Daud, mungkin dia tidak akan berkata seperti itu. Tapi dia, karena dia mengenal, ya karena Yesus sudah dia sangat terkenal pada waktu itu. Tetapi yang saya mau katakan bukan soal itu. Tetapi wanita ini adalah orang yang mengasihi dan percaya kepada Yesus. Ada orang mengasihi tapi tidak percaya kepada Yesus. Banyak. Tapi kasih yang sesungguhnya adalah kasih di mana kita menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Allah dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kasih kita adalah kasih yang tidak munafik, kasih tanpa mengharapkan sesuatu imbalan tertentu baru kita melakukan. Tapi jelas wanita ini hidup dalam kasih dan hidup dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada yang lain. Bahkan dikatakan kepada Tuhan bahwa Yesus Kristus, bahwa dia adalah Tuhan. Seharusnya kalau pengenalan seperti ini kita biasanya ya sudah langsung, tapi Yesus tidak. Lalu yang kedua yang dimiliki wanita ini adalah hidup pantang menyerah dan terus meminta kepada Yesus. Hidup pantang menyerah dan terus meminta kepada Yesus. Saya baca ayat 23, 24, 26. Demikian bunyinya. Jawab Yesus, aku diutus. 23. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lalu 26.
27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari tuannya. Jadi kita bisa melihat bagaimana wanita ini yang pantang menyerah untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, untuk mendapatkan kebaikan Tuhan, untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan, untuk mendapatkan perhatian Tuhan, untuk mendapatkan kasih sayang Tuhan, untuk mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Dan kesembuhan itu bukan untuk dia, tapi kesembuhan itu untuk anaknya yang dikasihi. Dan dia tidak mudah menyerah, dia tidak menyerah, tetapi hidupnya, rupanya dia adalah orang yang terlatih. Dia hidup pantang menyerah dan terus meminta kepada Allah. Kalau kita ingat dalam Lukas 1 ayat 8, Lukas 18 ayat 1 sampai 8, dari dimana di situ diceritakan bagaimana seorang janda yang mengharapkan sesuatu dari hakim yang lalim, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak takut kepada Tuhan, dan tidak ada yang ditakuti. Jangankan manusia, Tuhan pun tidak ditakuti. Bayangkan, tapi karena wanita ini terus meminta, terus meminta, terus meminta. Saya sudah sering katakan ini, ketika dia ada di lapangan golf mungkin, dia ada di sana. Ketika dia mengantar istrinya ke pasar, dia ada di sana untuk sekedar mengatakan, Pak Hakim yang mulia, tolonglah aku tidak punya uang, tolonglah. Di kolam renang mungkin dia lagi berenang di pantai Galilea, dia ada di sana. Atau dia sedang hiking, dia perhatikan semua jadwal, di mana saja dia ada. Sampai hakim ini bilang, karena wanita ini menyusahkan aku daripada dia menyusahkan aku, baiklah aku jawab apa yang seharusnya aku lakukan. Sekalipun dia tidak takut Tuhan, tidak takut siapapun, tetapi karena wanita ini, kata Alkitab, menyusahkan dia, bahkan Tuhan gak akan mengumumkan susah. Seperti saya bilang, biar Tuhan yang pusing, jangan kita yang pusing. Dan Tuhan tidak akan mungkin pusing. Tapi hakim ini, hakim yang lalim ini, tidak tenang. Bahkan dia menjawab bukan karena kasih, bukan karena kemurahan hatinya, bukan karena kebaikannya, bukan karena perlu pengertian, bukan. Tapi karena wanita itu, janda itu, mendatangi dia setiap waktu dan menyusahkan, itu menyusahkan dia. Ya, mungkin dia lagi mau pacaran. Wanita itu sudah ada di situ. Mungkin dia mau bersenang-senang dengan anak istrinya, dia sudah ada di situ. Dia mungkin mau bermain-main dengan koleganya, dia sudah ada di situ. Dia mungkin mau kunjungan ke suatu daerah, dia sudah ada di situ. Dan kalau itu kita lakukan, makanya Tuhan katakan, kalau hakim yang lalim saja tahu memberikan pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang surga. Tentu dia akan membenarkan umat pilihan. Nah, mari kita kembali ke laptop. Mari kita kembali kepada wanita ini. Bagaimana dia berupaya melunakkan hati Tuhan, supaya dia mendapatkan kebaikan, kemurahan, pertolongan, kesembuhan bagi anaknya yang kerasukan setan. Dia tidak menyerah. Dia tidak berkata, memangnya kau pikirin, bukan kamu saja tabib, bukan kamu saja yang bisa menolong, bukan kamu saja, masih banyak. Tapi wanita ini, dengan segala keberadaannya, apapun kata murid-muridnya untuk menghalangi dia, apapun yang didengarkan dari Yesus Kristus untuk melemahkan dia. Ya, kalau orang rohani diperlakukan seperti itu, mungkin ini guru agung ini. Masa perkataannya seperti itu? Orang itu udah merendahkan diri, udah datang dengan kesungguhan, masa jawabnya begitu? Ini Tuhan apa Tuhan?
diajukan oleh orang-orang rohani pada waktu itu. Itu sebabnya kita tidak boleh mendikte Tuhan bahwa jalan-jalan yang dilakukan sekalipun mungkin memusingkan kita, tetapi selalu yang terbaik Dia lakukan kepada kita. Itu yang harus kita yakini dan kita percaya. Selama kita seperti wanita ini, sekalipun menghadapi gejolak dari murid-murid, belum lagi dari yang lain, dari apa yang tidak disebutkan dalam Alkitab, tentu orang-orang di sekitarnya merasa bising dengan teriakan-teriakan, "Hei wanita! Diam!" Mungkin akan berteriak seperti itu. Tapi wanita ini terus datang kepada Yesus. "Tolonglah aku Tuhan, tolong anakku Tuhan. Dia kerasukan setan, sangat menderita." Mari kita ikuti terus. Dan kemudian kita lihat bahwa saya yakin wanita ini yakin sekali bahwa apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada. Sekalipun mungkin dia belum mengerti firman Allah, sekalipun dia belum mengerti apa janji Allah, tapi dia sudah mempercayai, kalau saja aku meminta terus tanpa menyerah, aku yakin Tuhan akan lulantak hatinya. Dan sekalipun dengan begitu rupa dia tidak tersinggung, dia tidak marah, kita kan kadang-kadang kalau orang sedikit kasar sama kita, memangnya kamu saja yang bisa kasar, kita terbawa ya. Tapi wanita ini dengan segala kebaikan hatinya, karena dia betul-betul mengharapkan kesembuhan, dan dia tahu, mungkin juga dia tahu itu Yohanes 15 ayat ke-7, "If you abide in me and my word abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you." Jika engkau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam engkau, mintalah apa saja yang engkau inginkan, maka akan diberikan kepadamu. Mungkin wanita ini tahu juga itu, tapi karena Alkitab tidak mengatakan. Tapi dari sikapnya yang demikian rupa, dari pengenalannya kepada Tuhan, menyebut Tuhan, anak, Daud, itu menandakan dia, walaupun orang Kanaan yang menjadi musuh orang-orang Israel, tetapi wanita ini percaya kepada Allah. Dia sungguh-sungguh hidup untuk memperjuangkan hak anaknya di hadapan Tuhan. Karena dia tahu hanya Tuhan yang mampu menolong, hanya Tuhan yang mampu menyembuhkannya, hanya Tuhan yang mampu menolong kehidupannya. Dan itu sebabnya dia tidak menyerah, miliki sifat yang pantang menyerah dalam hidup. Kadang-kala orang sedikit saja mengalami masalah menyerah. Saya bilang kepada teman saya dalam pelayanan, kalau orang tidak tahan banting dalam pelayanan, dalam Tuhan, nggak usah melayani Tuhan. Kalau melayani Tuhan, seberapa sedikit sakit hati, sedikit-sedikit, marah sedikit-sedikit, sakit hati sedikit-sedikit, bersungut-sungut sedikit-sedikit, komplain sedikit-sedikit, kenapa nggak banyak-banyak? Ya kan? Saya bilang kepada sahabat saya, hamba Tuhan, saya bilang, kalau orang tidak tahan banting dalam Tuhan, nggak usah melayani Tuhan. Kalau difitnah, mau balas fitnah. Kalau dituduh berzina, kau balas tuduh berzina. Kalau dituduh tidak mengasihi jemaat, kau lakukan, kau juga mana? Saya sering bilang, kita bagaikan tong sampah. Jemaat sebebas-bebasnya mengatakan apa saja dan masukkan itu di tong sampah. Karena kita dianggap
tong sampah, dan dia masukkan itu kata-kata itu kepada kita karena kita dianggap tong sampah. Kalau yang lebih keren sedikit ini, yaitu ikannya bagaikan ikan yang hidup di akuarium kaca. Mantap kan? Kemana saja bisa dimonitor. So, karena kelihatan terbuka, seorang hamba Tuhan harus terbuka kan gitu. Tidak ada yang disimpan-simpan. Tidak HP dikunci-kunci. Aduh, ini ada suami istri gara-gara tidak tahu kode masing-masing akhirnya bertengkar. Saya nggak pernah bikin kunci-kunci. Kunci Inggris saja yang saya tahu. Dan saya juga nggak bisa buka HP istri saya. Tapi bukan berarti saya mencurigai, bukan. Karena ya sudah, memang itu. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam terang, hidup tanpa neka-neko, itu membuat kita hidup apa adanya, bukan ada apanya. Kalau hidup apa adanya, sejahteralah kita. Kalau hidup ada apanya, berbahayalah hidup kita. Sama anak, sama istri, sama orang tertutup. Ya, jadi hidup pantang menyerah dan terus meminta kepada Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam kerendahan hati. Coba titik baca dulu 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Iya, sebab Allah melawan orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena itu rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kita lihat dulu wanita ini, di mana dia menunjukkan sikap kerendahan hati itu. Saya bacakan dulu ayat 25 dan 27. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ayat 24 kita baca dulu. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya, hei engkau perempuan Kanaan, kau tidak dapat bagian dalam keselamatan ini. Engkau tidak dapat bagian dalam kesembuhan ini. Sebab aku itu hanya diutus bagi orang Israel. Sadar lo. Itu bahasa kerennya. Jadi pikirkan apa yang saya katakan ini. Saya datang bukan untuk kamu, kan saya datang hanya untuk Israel, walaupun Yesus tidak langsung mengatakannya. Ini, lihat apa yang dikatakannya, ayat yang saya baca tadi, ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat. Dia tidak marah. Dia tidak menunjukkan sikap hati yang melawan, yang menentang, tapi dia mendekat. Dan setelah dia mendekat kepada Yesus, dia sujud menyembah. Bisa Anda bayangkan, dia sujud menyembah kepada Yesus hanya untuk menarik belas kasihan Tuhan, hanya untuk menarik
kasih sayang Tuhan, hanya untuk menarik kuasa kesembuhan Tuhan mengalir dalam kehidupan anaknya. Dia rela yang ditunjukkan kembali. Saya mau katakan bagaimana kerendahan hatinya. Ayat 27. Dari ayat 26 saya bacakan. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkannya kepada anjing. Saya ulang. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkannya kepada anjing. Aduh, ini sudah semakin gawat ini. Tapi lihat sikap wanita ini. Lalu dia bilang begini kepada Yesus, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kau bilang mau aku anjing, silakan Tuhan. Kau umpamakan aku seperti seekor anjing dan seorang anak yang tidak patut melemparkan roti kepada anjing itu. Aku terima. Kira-kira kalau Anda dipersamakan seperti ini, apakah masih tetap mau? Apakah kita masih mau percaya kepada Tuhan? Apakah kita masih mencintai Tuhan? Apakah kita masih percaya kepada Dia? Dengar, wanita ini mengambil sikap dengan segala kerendahan hatinya. Ya Tuhan, memang nggak patut itu. Tapi dengarkan juga perkataan saya, bahwa anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuan. Saya punya anjing, itu kalau saya sudah makan selalu datang meminta. Jadi kalau ada tempe ya, kerupuk, apa saja yang saya makan, roti camilan, dia akan selalu minta jatuhnya. Kadang-kadang yang bikin kita, apalagi kita belum habis, dia sih. Kita makan satu, dia sudah 4. Paku habis. Kita nikmati mungkin sampai 30 kali kunyahan, dia pak habis, sudah datang lagi mengarahkan muncungnya kepada kita. Ya, kalau senangnya itu kalau kita pulang, dia sambut dengan goyang-goyang kan bas. Ya, kalau belum makan dia lapor, saya belum makan. Yang kecil ada yang kerjanya kalau dia belum makan itu dia nangis di bawah kaki kita sambil dia dia lapor, saya belum makan. Ya, yang mau saya katakan, wanita ini memiliki sikap rendah hati yang sangat luar biasa. Itu sebabnya tadi saya mengatakan, membacakan kepada kita bahwa orang-orang yang rendah hati itu dikasihani Tuhan. Orang sombong itu dilawan oleh Tuhan, dan orang rendah hati itu ditinggikan pada waktunya. Dan lihatlah peninggian Tuhan kepada wanita ini. Yang terakhir, setelah dia mengatakan demikian kepada Yesus, apa yang dikatakan Yesus? Ayat 28. Oh ini megali sui pistis. Oh itu besarlah imanmu.
Su itu mu. Megali dari kata megalos. Besar, dahsyat, luar biasa, wonderful, ajaib. Waduh, semua hal-hal yang similar, yang sama dengan itu. Yesus sendiri mengatakan, itu sebab dari awal saya sudah katakan, Yesus punya rencana yang tidak Anda bisa perhitungkan, di mana Dia ingin wanita ini bukan hanya sekedar percaya dan kemudian menerima kesembuhan lalu imannya hilang, tapi Dia ingin memastikan bahwa dia sungguh-sungguh bukan karena imannya, bukan karena hanya mengharapkan kesembuhan itu, tetapi imannya sungguh-sungguh terpaut kepada Dia, bergantung sepenuhnya kepada Dia, hidupnya dipasrahkan sepenuhnya kepada Dia. Dan wanita ini yang terakhir saya mau katakan, sebagaimana ayat yang sudah saya baca, ayat 28 tadi, hidup dalam iman yang besar. Hidup dalam iman yang besar kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya ingatkan sekali lagi, hidup dalam iman yang besar kepada Tuhan Yesus Kristus. Harus digarisbawahi, iman yang besar kepada Yesus Kristus. Baru bisa terjadi hal yang sangat luar biasa. Dan kita baca, lebih baik kita baca apa yang kata Yesus setelah wanita ini dengan segala yang dipergumulkan. Kita sudah katakan tadi, yang pertama dia miliki hidup dalam kasih dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup pantang menyerah dan terus menerus meminta kepada Yesus, dan kemudian hidup dalam kerendahan hati, mendekat, menyembah, dan betul-betul dia lakukan kepada Dia karena pengenalannya kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, hidup dalam iman yang besar, ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga, tidak berlama-lama, seketika itu juga anaknya sembuh. Untuk menerima satu kebaikan dari Tuhan, menerima berkat-berkat dari Tuhan, kadangkala kita hanya mau enaknya saja. Tapi mari kita belajar kepada wanita yang tidak diakui ini. Wanita yang tersisih, wanita Kanaan yang tersisih, perempuan Kanaan yang tersisih. Tapi karena tekadnya yang bulat untuk melantangkan hati Tuhan, untuk menerima sesuatu dari Tuhan, dia tidak ada jalan lain. Dia harus memang melalui proses yang harus dia alami. Tetapi kita lihat ending, happy ending. Dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, tentu kita banyak punya pergumulan di masa-masa kita. Saya mau katakan, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, sebenarnya saya tidak ada masalah dengan bank, ya. Tapi ketika pada akhir 3 bulan terakhir itu, sama sekali tidak ada, seolah-olah pintu rahmat Tuhan tertutup bagi kami. Dan bahaya itu, bahayanya ketika kita tidak bisa, bank tidak mau tahu, bunga terus berjalan, kita minta keringanan, tidak dikasih, ya. Nah, saya kasihkan ini surat tanah saya yang lain.
supaya ya lunasi itu, dan sejumlah itu ya tambah sedikit lagi, tapi tidak dikasih. Saya hanya bilang begini, Tuhan, kita sudah coba kemana, ke bank, menggade mobil saya tidak bisa digade karena masih ada masalah. Itu padahal itu mobil saya yang di Lego itu, di Lego sama orang dijual yang di tempat menggadai, dan kemudian mereka mengganti, tetapi mereka melakukan penyicilan kepada saya, dan itu tidak bisa. Seandainya itu PPKW mobil saya, sebenarnya ada PPKW mobil yang lama, tetapi hati saya tidak sejahtera. Ya, kalau saya katakan yang saya gadekan ini, lalu kemudian ada masalah nantinya, wah, saya tidak. Lebih baik saya sudah bilang begini, Tuhan, saya ingin berhenti. Ya sudah, anak saya sudah dua-dua selesai, sudah cukup lah. Dan apapun yang kau lakukan di ujung-ujung ini, saya tahu bahwa Tuhan sedang menutup pintu langit, sedang menutup pintu kerannya kepadaku. Apakah saya masih tetap percaya kepada Dia? Apakah saya masih tetap percaya kepada Dia? Dan saya bersyukur punya teman-teman yang mau menolong saya. Tertutuplah itu semua. Saya sudah coba semua, ke Pegadaian, menjual televisi, ada 3 di sini. Kita bikin di media medsos juga nggak laku. Tetapi saya bersyukur bahwa akhirnya Tuhan menolong. Yang terakhir ada seorang menelepon, mau butuh berapa ini supaya saya bisa kasih pinjam itu. Dan kemudian istri saya menjawab sekian, dan kemudian kami disuruh mengambil rumah. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa, dan kami pada akhirnya menyelesaikan. Memang kalau di bank itu selama kita tidak ada masalah, saya berapa tahun bermain bank tidak ada pernah masalah itu, baik di BNI, baik di BRI, di BRI, lalu di mana itu di bank terbaru ini nggak ada pernah masalah. Tapi kami punya masalah setelah kesulitan masa kini. Makanya saya katakan kepada teman-teman, saya tahu itu apa kesulitan, saya tahu apa itu kesukaran. Karena selama ini saya berkhotbah dengan lantangnya, dengan beraninya. Percaya bahwa Tuhan mampu menolong kau. Percaya bahwa Tuhan mampu membuka jalan bagimu. Percaya. Nah, saat pintu rahmatnya tertutup untuk sementara waktu, keran Allah tertutup untuk sementara waktu, apakah saya masih lantang untuk berkata, tetap tinggal di dalam kebenaran, tetap percaya pada kuasa Allah, tetap percaya pada kebaikan Allah, tetap percaya, tetap pelihara imanmu kepada Dia? Karena saya sudah melihat ada banyak orang-orang yang jatuh iman mereka karena masalah yang mereka alami. Masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah usaha, masalah pekerjaan, masalah yang datang, Tuhan yang ditinggalkan. Mereka berpikir saya sudah berdoa kok enggak. Diri wanita ini, wanita ini juga menjadi inspirasi. Mungkin sudah berapa kali saya bawakan, tetapi tadi malam Tuhan mengingatkan lagi untuk menyegarkan kembali apa yang seharusnya, walaupun dalam versi yang lain.
Begitu luar biasanya Tuhan itu. Begitu dasarnya Tuhan itu. Dan itu sebabnya saya mau katakan, jangan lalai untuk betul-betul bertindak seperti wanita ini. Hidup dalam kasih dan percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian Alkitab katakan, dia pantang menyerah dan terus meminta sampai Tuhan jatuh belas kasihan. Hidup dalam kerendahan hati, tidak peduli apapun kau katakan, yang penting Tuhan tolong saya. Dalam proses yang begitu rupa, dan kemudian akhirnya pujianlah yang dia dapat dari Tuhan dalam hidup. Ketika engkau beriman sungguh kepada Tuhan, bukan celaka yang engkau terima, tapi pujian dari Tuhan yang membawa kedamaian dan berkat. Sekaligus kita lihat ketika Yesus berkata, "Oh, ini megali su pistis. Allah, besarlah imannya." Apakah kita ingin Tuhan mengatakan, "Hai Simon, besarlah iman"? Hai Bu, hai Reinhard, hai Richard, hai siapa itu lupa? Edo. Besarlah iman. Ini orang-orang muda. Orang-orang muda harus besar imannya kepada Tuhan. Harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Wanita ini sekalipun ditolak, tetapi dia terus datang kepada Tuhan sampai pujian dilontarkan oleh Tuhan dan anaknya sembuh. Saya tidak tahu apa pergumulan kita, tapi kita belajar seperti wanita ini untuk menerima berkat-berkat Allah seperti wanita Kanaan ini. Kita harus melakukan apa yang dilakukan oleh wanita ini. Belajarlah untuk melakukan apa yang dilakukan oleh wanita ini dan saksikan kebaikan Tuhan. Saya sudah katakan, sekalipun pintu rahmat Allah seolah-olah tertutup bagi saya, tetapi saat dia membuka, seolah-olah kita sedang dalam mimpi bahwa semuanya terbang. Saya terus katakan begini, sudah. Saya berharap saya tidak lagi menggunakan ini untuk sesuatu yang saya mau mendapatkan pinjaman untuk apa usaha dan apa lainnya lah. Ya, cukup. Saya tahu bahwa berhutang itu tidak baik. Tetapi saya juga karena orang, ya, anak harus sekolah, macam-macam pekerjaan, usaha. Kadangkala di tengah-tengah booming kita kekurangan modal, lalu kita coba untuk membesarkan, ternyata badai datang, COVID datang. Terus saya bilang, oh cukuplah pinak-pinak kita nih. Dan saya katakan terima kasih, walaupun masih ada tanggung jawab tapi itu tidaklah seberat kalau masalah itu terletak di bank. Ya, puji Tuhan. Dan saya ingin berterima kasih juga kepada mereka yang menolong saya dengan segala kerendahan hati. Saya mengucapkan terima kasih. Dan saya sudah mengambil bukti apa itu surat-surat kalau tinggal saya hanya melapor ke BPE, ya. Karena rupanya kalau ini baru pertama kali, biasanya saya nggak pernah waktu selesai, tapi kali ini rupanya dengan persoalan pertanahan yang begitu banyak dan mungkin takut ada penggandaan, pada akhirnya bank menyerahkan kepada pihak pertanahan. Kalau nanti sudah selesai, biarkan mereka itu menambah
kos lah. Ya, tapi itulah resiko kalau kita membutuhkan sesuatu dari pihak bank. Tetapi yang mau saya katakan, jangan Anda meminjam sesuatu ke bank tapi tidak ada penghasilan Anda. Ya, kami hanya karena tersendat saja karena sesuatu situasi yang sulit, kondisi dan lain sebagainya. Tapi di balik semua itu saya melihat bahwa Tuhan itu, ketika kita terus percaya kepada Tuhan, selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan pernah menyerah, berserah dan teruslah taat dalam kehidupan ini kepada Tuhan, sekalipun sulit yang sedang kau alami, sekalipun sukar yang sedang kau alami. Ketaatanmu lah kunci Tuhan menjawab segala pergumulan dan yang kau perlukan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk percaya kepada Tuhan seperti wanita Kanaan, di mana pada akhirnya pujian yang dia terima happy ending yang begitu luar biasa. Tapi ada perjalanan yang begitu luar biasa, bagaimana dia harus memulai hidupnya dalam kasih, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan juga dia juga hidup pantang menyerah walaupun dihalang-halangi, ditolak sana dan sini, tetapi dia terus maju meminta kepada Yesus, karena dia tahu hanya Yesus yang dapat menolong dia. Lalu kemudian di dalam hidup dalam kerendahan hati, dia tahu bahwa orang-orang yang rendah hati akan ditinggikan pada waktunya, walaupun harus mengalami proses yang demikian rupa. Dan pada akhirnya dia menikmati, karena dia memiliki iman yang besar, dan Tuhan mengakui iman itu di hadapan banyak orang. Wow, sesuatu yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami belajar tentang iman dari wanita Kanaan ini, sehingga kami tidak pernah putus asa dalam memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami juga berdoa, kiranya bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan dalam menghadapi masa-masa sulit. Dan kami juga sudah melihat gerakan pemerintah kami melakukan operasi pasar di daerah kami. Kiranya Tuhan masa-masa sulit di bangsa kami boleh diatasi oleh para pemimpin kami untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Dan kami juga berdoa buat pemerintahan transisi dari Bapak Presiden Jokowi Prof. Amin, dan juga kepada Pak Prabowo Subianto dengan Gibran. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan, sehingga ekonomi boleh berjalan baik di masa pemerintahan yang saat ini transisi maupun di masa pemerintahan nanti, pemerintahan sepenuhnya yang diberikan oleh Bapak Prabowo Subianto dan Gibran. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong terus untuk menyatakan sepenuhnya kebaikan kemurahan Tuhan bagi bangsa ini. Dan bagi orang-orang yang bersekolah, Tuhan menolong. Bagi orang-orang muda, Tuhan menolong mereka supaya mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan yang daripada Tuhan. Bagi orang-orang yang percaya, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Dan juga Tuhan Bapa di surga, supaya mereka terus bertekun di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa kepada orang-orang muda yang mau mencari pekerjaan apapun Tuhan, keadaan mereka, Tuhan mau menolong mereka, memberkati mereka, membuka pekerjaan bagi mereka. Dan bagi yang sakit, dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar. Dan mereka juga minta bantuan doa, baik itu sakit dan persoalan-persoalan lainnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan menyatakan segala kebaikan dan kemurahan bagi hidup mereka. Rekan para sahabat gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan memberkati rekan-rekan kami. Tuhan memberkati semua orang yang percaya maupun yang tidak percaya. Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai maranatha dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus.